Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Familia Fingar Gunansyah dengan NIM 216121015 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Nomor 1, jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajaran dan tokoh-tokohnya. A. Tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki juga dikenal sebagai tasawuf etis atau tasawuf moral yang menitikberatkan pada pengembangan karakter dan moralitas individu. Penganut tasawuf akhlaki berusaha untuk mencapai kesempurnaan moral dan etika. Mereka memandang bahwa mencapai cinta Allah dapat dicapai melalui pemurnian diri dan pengendalian diri dari hawa nafsu negatif. Tokoh-tokoh yang terkenal dengan tasawuf akhlaki antara lain Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Imam Ghazali. B. Tasawuf amali. Tasawuf amali juga dikenal sebagai tasawuf praktis atau tasawuf tindakan yang menekankan pentingnya amal perbuatan dan ibadah dalam mencapai kesadaran spiritual. Penganut tasawuf amali berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ibadah, akhlak, dan tindakan sosial. Tokoh terkemuka tasawuf amali meliputi Abu Al-Hasan Al-Sadili dan Ahmad Al-Rifai. Kemudian yang C, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi juga dikenal sebagai tasawuf filsafat atau tasawuf spekulatif mengeksplorasi aspek-aspek spiritual dan metafisika Islam. Penganut tasawuf falsafi cenderung mendekati pemahaman konsep-konsep agama dengan cara filosofis dan intelektual. Mereka berfokus pada pemahaman hakikat, keberadaan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tokoh-tokoh yang terkenal yang terkait dengan tasawuf falsafi antara lain Ibnu Arabi dan Al-Ghazali dalam beberapa aspek tertentu. Kemudian nomor 2, jelaskan ajaran-ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana berkaitannya ajaran-ajaran tersebut antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, A. Mahabbah. Mahabbah atau cinta dalam konteks tasawuf jika dijelaskan secara rasional dapat dilihat sebagai ekspresi tertinggi dari kecintaan kepada Allah dan sesama manusia. Konsep ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, mencintai Allah dan sesama merupakan ajaran yang kuat dalam Islam. Kaitannya dengan ajaran tasawuf lain adalah cinta kepada Allah sebagai pendorong utama dalam ajaran tasawuf. Terkait erat dengan aspek-aspek lainnya seperti makrifat atau pengetahuan, tahali, dan tajali yang mengarah pada pemahaman mendalam, penyucian diri, penyederhanaan hidup, dan penerimaan terhadap manifestasi Allah, serta fana, bako, dan itihad yang menggambarkan perjalanan kesadaran spiritual menuju hilangnya diri, keberlanjutan eksistensi dalam Allah, dan persatuan dengannya. Juga terkait dengan wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud yang menciptakan kesadaran akan keesaan Allah setiap aspek kehidupan dan alam semesta. Mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah kunci untuk menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah manifestasi dan keberadaannya. Kemudian B. Makrifat. Makrifat atau pengetahuan dalam tasawuf jika dijelaskan secara rasional mengindikasikan upaya mendalam untuk memahami hakikat keberadaan Allah yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang mendorong pencarian ilmu dan pengetahuan tentangnya. Kaitannya dengan ajaran tasawuf lainnya seperti mahabbah atau cinta terletak pada fakta bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui makrifat dapat menjadi pendorong untuk mengembangkan cinta dan pengabdian kepada Allah. Sementara juga memberikan landasan bagi proses tahali atau penyucian, tahali atau penyederhanaan, dan tajali atau penerimaan manifestasi Allah, serta perjalanan spiritual menuju fana atau hilangnya diri, bako atau keberlanjutan eksistensi dalam Allah, dan itihad atau persatuan dengan Allah. C. Tahali, dan tajali. Pembersihan diri atau tahali secara rasional membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dapat dianggap sebagai usaha untuk mencapai kebersihan moral yang selaras dengan ajaran syariat yang menekankan pentingnya akhlak baik dan menjauhi perbuatan dosa. Kemudian tahali atau penyederhanaan hidup. Secara rasional, penyederhanaan hidup dapat dipahami sebagai cara untuk fokus pada kehidupan spiritual dan meningkatkan kualitas eksistensi yang konsisten dengan nilai-nilai syariat Islam, termasuk kebijakan dalam penggunaan harta dan sumber daya.
lanjut adalah tajalli atau penerimaan manifestasi Allah. Rasionalitas tajalli terletak pada pengakuan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari kehendak Allah, sehingga menerima dan menghormati setiap aspek kehidupan adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kepadanya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kaitannya dengan ajaran tasawuf lainnya adalah ma'rifat atau pengetahuan tentang hakikat keberadaan Allah direalisasikan melalui takhali, tahali, dan tajalli. Proses penyucian diri, penyadaran hal hidup, dan penerimaan manifestasi Allah. Sejalan dengan itu, mahabbah, cinta kepada Allah memanfaatkan takhali untuk membersihkan hati, tahali untuk memperkuat cinta melalui penyederhanaan hidup, dan tajalli untuk memperkaya cinta melalui pemahaman lebih dalam. Konsep fana, baqo, dan itihad menunjukkan bahwa tahali, dan tajalli membantu perjalanan spiritual menuju hilangnya diri, keberlanjutan eksistensi dalam Allah, dan pemahaman kesatuan dengannya. Keseluruhan konsep ini juga menciptakan kesadaran akan keesaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dan alam semesta, mencerminkan wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud, kesatuan dalam pengamatan dan keberadaan. D. Fana, baqo, dan itihad. Fana atau hilangnya diri secara rasional. Fana dapat dipahami sebagai pencapaian tingkat kesadaran di mana individu melepaskan ego dan menyatu sepenuhnya dengan keberadaan Allah. Ini tidak bertentangan dengan syariat karena mencerminkan kerendahan hati, ketergantungan penuh kepada Allah, dan penolakan terhadap kesombongan. Baqo atau kehadiran bersama. Rasionalitas baqo terletak pada pemahaman bahwa setelah fana individu tetap eksis dalam kesadaran ilahi, hidup dalam kepatuhan dan ketergantungan pada Allah. Ini sejalan dengan syariat karena menggambarkan kehidupan yang berpusat pada kepatuhan dan ketundukan kepadanya. Kemudian itihad atau persatuan. Rasionalitas itihad adalah pemahaman bahwa hakikat individu dan hakikat Allah pada tingkat tertinggi adalah satu. Ini dapat diterima secara rasional jika diartikan sebagai kesatuan dalam kepatuhan dan cinta kepada Allah, bukan persatuan substansial yang bertentangan dengan prinsip syariat. Kaitannya dengan ajaran tasawuf lainnya adalah dalam ajaran tasawuf saling terkait dan melengkapi membentuk perjalanan spiritual yang menyeluruh. Proses fana mencakup pemahaman mendalam tentang keberadaan Allah atau makrifat dan melepaskan diri dari ego. Dapat dihubungkan dengan konsep mahabbah atau cinta dan tahali atau penyederhanaan hidup. Baqo dan itihad sebagai kelanjutan dari fana, memperkuat dimensi keberlanjutan eksistensi dalam Allah dan pemahaman tentang kesatuan dengannya. Selain itu, konsep ini berpadu dengan konsep-konsep dasar tasawuf lainnya seperti tahali atau penyucian, tahali penyederhanaan, dan tajalli penerimaan manifestasi Allah. Keseluruhan rangkaian konsep ini menciptakan kesadaran akan keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan dan alam semesta, seiring dengan konsep wahdah al-syuhud, kesatuan dalam pengamatan, dan wahdah al-wujud, kesatuan dalam keberadaan. Dengan demikian, fana, baqo, dan itihad memberikan dimensi spiritual yang kokoh dan konsisten dengan ajaran tasawuf yang secara menyeluruh. Wadah al-syuhud. Wadah al-syuhud atau kesatuan dalam pengamatan dalam konteks tasawuf dapat dijelaskan secara rasional tanpa bertentangan dengan syariat Islam dan terkait erat dengan konsep-konsep tasawuf lainnya. Secara rasional, wadah al-syuhud dapat dipahami sebagai kesadaran akan keesaan Allah dalam setiap aspek kehidupan dan alam semesta. Ini tidak bertentangan dengan syariat karena menciptakan kepekaan terhadap kebesaran dan keberadaan Allah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang tauhid atau keesaan Allah. Kaitannya dengan ajaran tasawuf lainnya terletak pada hubungannya dengan konsep fana, baqo, dan itihad. Kesatuan dalam pengamatan menciptakan pemahaman bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari keberadaan Allah. Seiring dengan pemahaman hilangnya diri atau fana, keberlanjutan eksistensi dalam Allah atau baqo, dan persatuan dengannya atau itihad. Kemudian yang terakhir adalah wadah al-wujud. Wadah al-wujud atau kesatuan dalam keberadaan dalam tasawuf bisa dijelaskan secara rasional tanpa bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki kaitan erat dengan konsep-konsep tasawuf lainnya. Secara rasional, wadah al-wujud dapat dimaknai sebagai pemahaman bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini adalah manifestasi dari keberadaan Allah yang esa. Secara rasional, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena mencerminkan prinsip tauhid atau keesaan Tuhan yang mendasar dalam agama. Kaitannya dengan ajaran tasawuf lainnya terletak pada hubungannya dengan konsep fana, baqo, dan itihad.
Kesatuan dalam keberadaan menciptakan pemahaman bahwa segala sesuatu tidak memiliki keberadaan independen, melainkan merupakan bagian dari eksistensi Allah. Ini sejalan dengan pemahaman hilangnya diri atau fana, keberlanjutan eksistensi dalam Allah atau bako, dan kebersatuan dengannya atau itihad. Wadah al-wujud juga melibatkan kesadaran bahwa keberadaan segala sesuatu adalah akibat dari keberadaan Allah semata. Hal ini sejalan dengan konsep ma'rifat atau pengetahuan dalam tasawuf, di mana pemahaman mendalam tentang Allah diwujudkan melalui kesadaran atau keesaannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.